Halo Sobat Edson, salam pintar. Apa kabarnya nih? Jumpa lagi bersama saya Kak Tiar, tutor kimia Edson.id. Di video kali ini, kita akan membahas materi tentang ikatan kovalen. Kalian sudah siap? Sahabat Edson, seperti yang sudah kita ketahui bahwa atom akan memperoleh kestabilannya menjadi suatu molekul. Karena atom ini kurang stabil, sedangkan molekul ini lebih stabil. Nah, caranya bagaimana ketika atom berubah menjadi molekul? Caranya adalah dengan berikatan kimia. Nah, ikatan kimia itu ada berbagai macam. Yang pertama kan ada ikatan ionik, dan selanjutnya adalah ikatan kovalen. Nah, inilah yang akan kita pelajari, yaitu tentang ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi antara atom-atom dengan menggunakan prinsip pemakaian bersama pasangan elektronnya, ya. Jadi, kita tulis dulu definisinya adalah, ya, ikatan kovalen merupakan ikatan yang terjadi antara atom-atom dengan cara menggunakan bersama pasangan elektronnya. Jadi, menggunakan bersama pasangan elektronnya. Oke ya, jadi seperti ini. Jadi, ikatan yang terjadi antara atom-atom dengan menggunakan bersama pasangan elektronnya. Nah, jadi prinsip dari ikatan kovalen adalah pemakaian bersama pasangan elektron, ya. Jadi prinsip dari ikatan kovalen berbeda dengan ikatan ionik. Kalau ikatan ionik transfer elektron, ya, setelah terima elektron, sedangkan kalau prinsip dari ikatan kovalen adalah pemakaian bersama elektron atau sharing elektron, sharing pasangan elektron. Oke, nah karena di sini prinsipnya adalah sharing, artinya dua-duanya memberikan elektronnya. Satu memberikan elektron, satunya lagi memberikan elektron, ya. Bahasa gampangnya itu patungan elektron, gitu ya. Artinya berarti karena mereka saling memberi, ke satu sama lain, nantinya atom-atom ini akan kelebihan elektron kan, karena saling diberikan. Nah, artinya lagi ikatan kovalen ini terdiri atas ion negatif dengan ion negatif. Ya, jadi ikatan kovalen ini untuk ion negatif, ya, memberikan elektronnya, kemudian ion negatif yang lain, gitu ya, memberikan elektronnya. Kemudian elektron-elektron yang diberikan, yang saling diberikan itu akan menjadi pasangan elektron. Nah, artinya lagi, karena ion negatif itu adalah ciri dari non-logam, ya. Dan ion negatif yang satu lagi juga termasuk dengan non-logam. Nah, ikatan kovalen ini diperuntukkan untuk unsur-unsur yang bersifat non-logam dengan non-logam. Jadi, untuk non-logam dengan non-logam. Itu ya. Nah, kalian harus ingat lagi manakah unsur-unsur yang termasuk non-logam, golongan berapa saja. Nah, ada golongan kita mulai dari golongan 4A ya. Kalau di ikatan kovalen 4A ini kita masukkan ke dalam ikatan kovalen walaupun dia bersifat semilogam, tapi dia lebih cenderung untuk berikatan kovalen ya. Jadi yang bisa berikatan kovalen ini bisa golongan 4A, kemudian golongan 5A, golongan
6A, golongan 7A, dan sebagian kecil atom-atom di golongan 8A. 6A, 7A, dan sebagian kecil di golongan 8A. Tidak semuanya, karena mayoritas golongan 8A adalah bersifat stabil, gitu ya. Oke. Nah, golongan 4A, kita bisa menemukan unsur karbon, unsur Si, silikon. Golongan 5A bisa ada nitrogen, fosfor. Golongan 6A itu ada oksigen, sulfur. Golongan 7A ada fluor, FCl, Bri. Dan golongan 8A itu Xe ya, atau xenon. Oke, jadi ingat ikatan kovalen ini adalah untuk non-logam dengan non-logam, seperti itu. Nantinya elektron-elektron yang saling diberikan ya, atau sharing elektron ini harus menggunakan konsep kestabilan oktet atau duplet gitu ya. Jadi harus tetap berdasarkan standar kestabilan dari suatu atom. Jadi elektron yang dipasangkan gitu ya, yang dipasangkan harus sesuai ya dengan kaidah oktet, kaidah oktet itu artinya jumlah elektronnya itu ada 8 ya. 8 elektron, atau kaidah duplet. Nah, duplet ini yang jumlah elektronnya sama dengan 2 elektron, tapi ini hanya khusus buat hidrogen saja ya. Hidrogen dia mengarahnya kaidah duplet, sedangkan atom-atom yang lain mengarahnya ke kaidah oktet. Oke, inilah prinsip dan definisi dari ikatan kovalen. Atom-atom yang berikatan kovalen nantinya juga digambarkan oleh suatu model. Nah, model ini disebut sebagai struktur Lewis ya. Untuk memahami struktur Lewis ini, nanti kita akan melihat ya jenis-jenis senyawa atau molekul yang beda jenis ikatan kovalennya. Nah, oke. Adapun jenis-jenis ikatan kovalen itu, yang pertama adalah ikatan kovalen tunggal. Apa itu? Inilah yang akan kita bahas di sini. Oke ya. Pertama, ini mengenai jenis-jenis ikatan kovalen ini berdasarkan jumlah elektron pada pasangan elektronnya. Nah, yang pertama adalah ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal. Oke ya, ikatan kovalen tunggal. Nah, ikatan kovalen tunggal ini dia pasangan elektronnya terdiri atas 2 elektron saja. Gitu. Jadi, pasangan elektron terdiri atas 2 elektron. Atau terdiri dari 2 elektron. Oke ya. Contohnya adalah kalau kita gambarkan itu contohnya adalah yang paling sederhana, yaitu molekul hidrogen H2. Ya. Molekul hidrogen ini dia kita perlihatkan struktur Lewisnya. Pertama adalah kita bikin dulu konfigurasi elektronnya. Kalau ingin membuat struktur Lewis, kita bikin konfigurasi elektronnya. Untuk H itu kan bernomor atom 1, ya kan? Bernomor atom 1. Nah, nanti H dengan nomor atom 1 pastinya kan memiliki elektron sama dengan 1. Nah, elektron inilah yang akan nanti menjadi titik. Jadi, titik elektron, oke, itu sesuai ya dengan golongan atau elektron valensinya. Elektron valensi.
ya, atau golongan. Nah, karena H1 ini punya konfigurasi 1 aja, berarti kan elektron valensi dia itu sama dengan 1 kan. Nah, berarti nanti si H ini akan punya 1 titik elektron. Oke, 1 gitu ya, seperti ini. Karena kita mau menggambar H2, otomatis kita pasangin dengan H yang lain. Ya, kita pasangin dengan H yang lain, yaitu H lain ya. Oke, yang juga membawa 1 elektron. Nah, ingat bahwa dalam pembentukan ikatan kovalen harus mengarah kepada kaidah oktet dan kaidah duplet. Artinya jumlah elektronnya harus 8 atau sama dengan 2. Khusus buat hidrogen, jumlah elektronnya sama dengan 2. Nah, artinya masing-masing karena dia punya 1, dia butuh 1 lagi supaya jadi 2. Ya kan? Nah, antar 1 ini dia saling berikatan. Jadi, H ini menggunakan elektron yang ada di H yang lain, sehingga ini menjadi stabil, duplet, gitu ya. Nah, kemudian H yang ini, ya, itu butuh 1 menggunakan 1 elektron dari H yang lain. Oke, ini jadi duplet. Oke ya, jadi ikatannya kalau kita gambarkan, itu jadi H strip H. Ya, ini adalah ikatan kovalen tunggal, terdiri atas 2 elektron saja. Begitu. Contoh lain misalkan adalah CH4. CH4. Oke, pertama kita buat konfigurasinya. Karbon nomor atomnya adalah 6 dengan konfigurasi 2, 4. Ya, artinya dia golongan 4A. Berarti nanti titik elektronnya ada 4. Kemudian hidrogen tadi sudah kita gambarkan itu 1, konfigurasi elektronnya 1, berarti dia golongan 1A. Ya, golongan 1A, tapi dia bukan literally golongan 1A ya, tapi dia numpang aja di sana gitu ya. Nah, oke. Kita gambarkannya, pertama kita pilih yang sebagai atom pusat. Ya, atom pusat antara C dengan H. Atom pusat itu yang jumlahnya 1. Nah, yang jumlahnya 1 itu siapa? Pasti kan karbon kan? Nah, berarti di sini karbon sebagai atom pusat, gitu ya. Dan dia punya 4 titik elektron, kan sesuai dengan golongannya. 1, 2, 3, 4. Nah, hidrogen itu kan punya 1 titik elektron. Dan hidrogennya sebanyak 4, karena dia butuh 1 saja, berarti ya udah pasangin aja titik-titik ini. Satu titik elektron ini masing-masing sebanyak 4 dipasangin dengan 1 elektron yang ada di hidrogen. Berarti ini hidrogen, kemudian ini hidrogen, dan ini hidrogen. Nah, kalau kalian lihat, ternyata hidrogennya juga sudah stabil dengan 2 elektron. Nah, karbonnya juga sudah stabil dengan 8 elektron. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya, karbonnya sudah memenuhi kaidah oktet, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa melihat ada yang disebut sebagai pasangan elektron ikatan atau kita singkat sebagai PEI. Ya, PEI, pasangan elektron ikatan. Artinya elektron yang digunakan untuk berpasangan, untuk berikatan. Itu ada 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Jadi untuk CH4 dia memiliki pasangan elektron ikatan 4 dan ikatannya kovalen tunggal. Karena dia hanya terdiri dari 2 elektron aja setiap pasangannya. Oke ya, digambarkan seperti ini. Oke ya, ini adalah ikatan kovalen tunggal. Sobat Edson, jenis ikatan kovalen yang kedua adalah ikatan kovalen rangkap 2. Ya, ini masih dalam jenis-jenis ikatan kovalen berdasarkan jumlah elektron dalam pasangan elektronnya. Jenis-jenis ikatan kovalen. Oke, tadi yang pertama sudah kita bahas, itu ikatan kovalen tunggal. Yang kedua adalah ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2. Atau kita sering sebutnya adalah sebagai double bond, gitu ya. Nah, di sini di ikatan kovalen rangkap 2 banyak elektron dalam pasangan elektron ikatannya itu sebanyak 4. Jadi banyak elektron ya.
dalam pasangan elektron itu sama dengan 4 elektron. Sehingga nanti bentuknya akan ada 2 strip gitu ya, ada 2 ikatan. Misalnya yang terjadi antara atom X dengan atom X, misalkan seperti itu. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Ini berarti menandakan dia ikatannya kovalen rangkap 2. Nah, untuk lebih jelasnya, kita gambarkan dalam bentuk struktur Lewisnya. Contohnya adalah molekul oksigen atau gas oksigen, yaitu molekulnya adalah O2. Nah, bagaimana membuat struktur Lewisnya? Pertama, kita buat konfigurasi elektronnya. Oksigen, gitu ya, oksigen dengan nomor atom 8. Nomor atom 8 berarti konfigurasinya adalah 26. Artinya dia berada dalam golongan 6A. Dan dia nanti akan memiliki titik elektron sebanyak 6. Berarti kita gambarkan titik elektronnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti ini ya. Nah, kemudian dia akan berikatan dengan oksigen yang lain karena oksigennya ada 2 nih. Karena dia sama-sama 6 titik elektron, berarti dia butuh 2 supaya dia menjadi 8. Nah, oke, berarti di sini kalau dia butuh 2, berarti dia harus menyumbang 2. Seperti itu ya. Nanti 2 elektron itu akan dari oksigen yang lain, gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ternyata oksigen yang 1 itu dia menggunakan 2 elektron yang ada dari oksigen yang lainnya, sehingga jumlah elektron jadi 8, jadi oktet, jadi stabil. Seperti ini ya, itu 8. Begitu juga yang oksigen yang berwarna merah ini juga 8 ya. Kalau kita gambar lagi, ini akan membentuk seperti ini. Oksigen, double bond, oksigen ya. Kalau kalian bisa lihat di sini akan memiliki satu pasangan elektron ikatan, 1 PeI ya, 1 PeI, 1 PeI, dan ada yang disebut sebagai pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas itu adalah pasangan elektron yang tidak digunakan untuk berikatan. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 1, 2, 3, 4 maksudnya. Jadi dalam molekul oksigen itu terdapat 4 pasangan elektron bebas. Itu ya. Oke, ini adalah ikatan kovalen rangkap 2. Nah, selanjutnya adalah ikatan kovalen yang ketiga, yaitu ikatan kovalen ya, kovalen rangkap 3. Oke ya, sesuai dengan namanya, rangkap 3 berarti kalau tadi rangkap 2 aja banyak elektron dalam pasangan elektronnya 4. Nah, ini berarti banyak elektron dalam pasangan elektronnya ada 6. Banyak elektron dalam pasangan elektron itu sebanyak 6 elektron. Seperti itu ya. Contohnya adalah berarti dia digambarkan dengan 3 strip. Nah, ikatan kovalen rangkap 3 ini contohnya dimiliki oleh molekul gas nitrogen. Ya, seperti ini. Molekul gas nitrogen yaitu N2. Nah, kita gambarkan struktur Lewisnya. Pertama kita buat konfigurasi elektronnya dulu. Konfigurasi elektron di mana nitrogen itu nomor atomnya 7, berarti konfigurasinya adalah 2, 5. Kalau 25 berarti titik elektronnya nanti itu harus ada 5 karena sesuai dengan elektron valensinya. Berarti N 1 2 3 4 5 ya. Seperti ini. Kemudian nanti berikatan dengan N yang lain karena dia ini ada 5 elektron, berarti dia butuh 3 elektron supaya dia jadi 8. Nah, 3 elektron dari mana? Ya berarti dari N yang lainnya. 1, 2, 3. Ya, jadi seperti ini. Nah, kalau kalian lihat di sini, itu kan berarti N yang di sini sudah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya.
Sudah 8. Begitupun N yang di sebelah kanan ya, atau yang berwarna putih itu juga 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke ya, berarti keduanya sudah stabil. Berarti ini untuk molekul N2, dia memiliki satu pasangan elektron ikatan. Ini ya, walaupun dia rangkap 3, tetap dihitungnya satu pasangan elektron ikatan. Nah, pasangan elektron bebasnya adalah ini 1, 2 ya. 2 pasangan elektron bebas. Kalau kita gambarkan lebih sederhana lagi, bentuknya akan seperti ini. Ya, ini adalah ikatan kovalen rangkap 3. Oke. Nah, dari jenis ikatan kovalen yang berbeda-beda ini akan mempengaruhi kekuatan ikatan dan panjang ikatannya. Kekuatan ikatan dan panjang ikatan. Kekuatan ikatan, oke, dan panjang ikatan ya. Panjang ikatan. Oke ya. Jadi, untuk ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3 akan berbeda kekuatan ikatan dan panjang ikatannya. Contohnya, kalau misalkan kita menggunakan atom karbon yang saling berikatan tapi berbeda jenis ikatan kovalennya, antara lain adalah C ya, seperti ini. Ini single kovalen atau kovalen tunggal. Kemudian C double bond gitu ya. Ini rangkap 2 dan C triple bond atau kovalen rangkap 3. Nah, ini akan berbeda jenis ikatan, kekuatan ikatan dan panjang ikatan. Kalau kalian bisa melihat di sini, yang paling kuat ikatannya otomatis yang pasangan elektronnya terdiri atas banyak elektron ya. Jadi ikatan kovalen rangkap 3 itu yang paling kuat. Jadi kalau dari kekuatan itu adalah yang rangkap 3 dia akan lebih kuat dibandingkan dengan yang double bond, dibandingkan lagi dengan yang kovalen tunggal. Dia memiliki kekuatan ikatan paling lemah. Ya, kekuatan ikatan ini akan mempengaruhi panjang ikatannya. Panjang ikatan atau ordo ikatan. Panjang ikatan. Nah, karena yang kovalen rangkap 3 itu kan memiliki kekuatan yang cukup kuat, sangat kuat dibandingkan yang lain, otomatis kalau sangat kuat ikatannya itu akan lebih ketarik ya. Panjang ikatannya akan jauh lebih pendek dibandingkan dengan yang kovalen tunggal. Karena kekuatannya jauh lebih lemah sehingga tidak ada tarikannya tidak begitu kuat begitu ya. Berarti panjang ikatannya yang paling tinggi adalah yang tunggal, kemudian double bond, dan yang paling pendek adalah yang triple bond. Oke ya. Inilah jenis-jenis ikatan kovalen dan kekuatan serta panjang ikatannya. Sahabat Edson, demikianlah pembahasan materi tentang ikatan kovalen. Mudah bukan? Sampai jumpa lagi di video berikutnya bersama Kak Tiar. Jangan lupa belajar dan salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!